akan menjelaskan terkait rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas itu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Nah, rasio profitabilitas juga mencerminkan bagaimana kinerja manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi di perusahaan. Nah, di bawah ini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio profitabilitas beserta perhitungan dan analisis menggunakan data laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2022 sampai 2024. Yang pertama itu ada gross profit margin atau GPM. Nah, gross profit margin ini mengukur laba kotor perusahaan relatif terhadap penjualan atau pendapatan bersih. Nah, semakin tinggi rasio ini menandakan semakin rendahnya beban pokok penjualan perusahaan dan semakin tinggi efektivitas kinerja operasi perusahaan. Nah, rumusnya itu GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan. GPM terus meningkat dari 30,65% pada tahun 2022 menjadi 32,27% pada tahun 2023 dan mencapai 34,66% pada tahun 2024. Nah, yang artinya dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan, ia memperoleh laba kotor yang semakin besar dari tahun ke tahun. Nah, secara keseluruhan, tren GPM itu yang terus meningkat selama 3 tahun berturut-turut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menekan beban pokok penjualan secara konsisten di tengah kenaikan penjualan yang juga terus bertumbuh. Yang kedua, net profit margin atau NPM. Net profit margin mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan. Nah, semakin tinggi nilai NPM, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola seluruh beban operasional dan non-operasionalnya. Rumus NPM yaitu NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Nah, NPM pada tahun 2022 adalah sebesar 8,29%, yang artinya laba bersih yang diperoleh perusahaan itu sebesar 8,29% dari total penjualan yang dihasilkan selama satu periode. Nah, pada tahun 2023, NPM ini meningkat menjadi 10,29%, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu mengendalikan beban-beban di luar beban pokok penjualan, seperti beban penjualan, beban administrasi, dan beban keuangan. Nah, pada tahun 2024, NPM ini kembali meningkat menjadi 11,29%. Nah, peningkatan NPM ini yang konsisten ini mengindikasikan bahwa kinerja manajemen dalam menjaga profitabilitas bersih semakin membaik dari tahun ke tahun, meskipun perusahaan ini beroperasi di industri makanan dan minuman yang memiliki persaingan yang ketat. Nah, yang ketiga adalah return on asset atau biasa kita sebut ROA. Nah, return on asset ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Nah, rasio ini juga mencerminkan beberapa efisien manajemen dalam memanfaatkan seluruh sumber daya aset untuk menciptakan keuntungan. Nah, rumus ROA yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. ROA pada tahun 2022 adalah sebesar 5,09%, yang artinya dalam setiap Rp1 aset yang diinvestasikan itu mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,05. Pada tahun 2023, ROA meningkat menjadi 6,16%, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan laba bersih perusahaan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan total asetnya. Nah, pada tahun 2024, ROA kembali meningkat menjadi 6,48%, meski pertumbuhan total aset juga cukup signifikan dari 186,6 triliun menjadi 201,7 triliun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manajemen ini berhasil berdayagunakan penambahan aset secara produktif sehingga tetap mampu meningkatkan tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Nah, yang keempat itu return on equity atau biasa kita sebut ROE. Return on equity ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki. Nah, rasio ini sangat penting bagi pemegang saham karena menentukan tingkat pengembalian atas saham perusahaan yang mereka miliki. Nah, semakin tinggi ROE, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Nah, rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas.
ROE pada tahun 2022 adalah sebesar 9,82%, yang artinya dalam setiap Rp1 ekuitas yang diinvestasikan itu mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,10. Pada tahun 2023, ROE ini kembali meningkat menjadi 11,44%, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan laba bersih perusahaan ini melampaui pertumbuhan ekuitasnya. Nah, pada tahun 2024, ROE kembali meningkat menjadi 12%, yang merupakan nilai tertinggi dari periode pengamatan. Nah, peningkatan ROE secara konsisten selama 3 tahun ini menunjukkan bahwa manajemen semakin efektif dalam mengelola modal yang dipercayakan oleh para pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis rasio aktivitas. Yang pertama yaitu inventory turnover. Rumusnya yaitu beban pokok penjualan dibagi persediaan. Di tahun 2022, beban pokok penjualannya itu 76,8 juta dibagi 16,5 juta yang menghasilkan 4,65 kali. Di tahun 2023, 75,6 juta dibagi 15,2 juta hasilnya itu 4,97 kali. 2024, 75,6 juta dibagi 17,9 juta hasilnya itu 4,21 kali. Nah, inventory turnover INDF pada tahun 2022 sebesar 4,65 kali, artinya INDF mampu memutar persediaannya sebanyak 4,65 kali dalam setahun. Nah, nilai ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,97 kali, yang menunjukkan peningkatan efisiensi pengelolaan. Persediaan perusahaan berhasil menjual persediaannya lebih cepat dengan nilai beban pokok yang lebih rendah, namun persediaan juga menurun. Namun pada tahun 2024, nilai inventory turnover turun menjadi 4,21 kali. Penurunan ini terjadi karena persediaan meningkat signifikan dari 15,2 menjadi 17,9, sementara beban pokok penjualan relatif stabil. Hal ini mengindikasikan adanya penumpukan stok yang perlu diperhatikan manajemen. Kemudian yang kedua, days sales in inventory. Rumusnya yaitu 365 hari dibagi inventory turnover. Pada tahun 2022, 365 hari dibagi 4,65 hasilnya 78,44 hari. Tahun 2023, 365 hari dibagi 4,97 hasilnya itu 73,40 hari. Tahun 2024, 365 hari dibagi 4,21 hasilnya itu 86,62 hari. Nah, pada tahun 2022, INDF memerlukan waktu rata-rata 78,44 hari untuk menjual seluruh persediaannya. Kondisi ini membaik pada tahun 2023 menjadi 73,40 hari, yang sejalan dengan meningkatnya inventory turnover, artinya persediaan berputar lebih cepat. Namun pada tahun 2024, waktu yang diperlukan meningkat menjadi 86,62 hari. Konsisten dengan penurunan inventory turnover, INDF membutuhkan hampir 3 bulan atau sekitar 87 hari untuk menghabiskan persediaannya pada tahun 2024. Hal ini merupakan sinyal yang perlu diperhatikan meskipun untuk perusahaan berskala besar dengan ini, produk yang beragam seperti INDF, angka ini masih dalam batas yang dapat diterima. Selanjutnya yang ketiga, receivables turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi piutang usaha. Tahun 2022, 110,83 juta dibagi 8,280 juta. Hasilnya itu 13,38 kali. 2023, 111,7 juta dibagi 8,026 juta. Hasilnya 13,92 kali. Tahun 2024, 115,7 juta dibagi 7,97 juta. Hasilnya itu 14,51 kali. Receivable turnover INDF menunjukkan tren yang positif dan konsisten meningkat setiap tahunnya, dari 13,38 menjadi 38 kali menjadi 13,92 kali dan terus meningkat menjadi 14,51 kali. Artinya nilai penjualan INDF pada tahun 2024 sudah 14,51 kali lebih besar dari saldo piutang usahanya. Peningkatan ini didorong oleh dua faktor: penjualan yang terus tumbuh seiring piutang usaha yang justru terus menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manajemen INDF semakin efisien dalam mengelola dan menagih piutang dagangnya, serta kemungkinan proporsi penjualan tunai yang semakin besar.
Baik, di sini saya akan menjelaskan Day Sales in Receivable. Day Sales in Receivable ini mengukur berapa lama atau hari yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh pembayaran atas piutang usaha. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik karena piutang tertagih itu lebih cepat dan risiko piutang tertagih itu semakin rendah. Adapun rumusnya, Day Sales in Receivable sama dengan 365 hari bagi perputaran piutang usaha. Dengan perputaran piutang usaha sama dengan penjualan tambah piutang usaha. Perputaran Day Sales in Receivable PT Indofood tahun 2023, perputaran piutang usaha sama dengan 110,8 triliun ditambah 8,2 triliun sama dengan 13,38. Adapun Day Sales in Receivable-nya itu sama dengan 365 hari dibagi 13,38 menghasilkan 27,27 hari. Day Sales in Receivable tahun 2023, perputaran piutang usaha sama dengan 111,7 triliun ditambah 7,9 triliun menghasilkan 14,00. Day Sales in Receivable sama dengan 365 hari dibagi 14,00 menghasilkan 26,07 hari. Adapun Day Sales in Receivable PT Indofood tahun 2024, perputaran piutang usaha sama dengan 115,7 triliun ditambah 9,2 triliun menghasilkan 12,47. Day Sales in Receivable-nya itu sama dengan 365 hari dibagi 12,47 menghasilkan 29,27 hari. Day Sales in Receivable PT Indofood bergerak dari 27,27 hari tahun 2022 menjadi 26,07 hari tahun 2023, menunjukkan perbaikan penagihan piutang, namun kembali memanjang menjadi 29,27 hari pada tahun 2024. Perpanjangan ini terjadi karena piutang usaha 2024 naik lebih cepat atau sekitar 16% dibandingkan kenaikan penjualan sekitar 3,7%, sehingga periode penagihan piutang sedikit memburuk. Fixed Asset Turnover. Nah, Fixed Asset Turnover ini menghitung seberapa efisien investasi perusahaan dalam aset tetap digunakan untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien pula investasi aset tetap perusahaan. Adapun rumusnya, Fixed Asset Turnover sama dengan penjualan tambah aset tetap. Fixed Asset Turnover PT Indofood pada tahun 2022 sama dengan 110 triliun ditambah 47,4 triliun menghasilkan 2,34. Fixed Asset Turnover PT Indofood pada tahun 2023 sama dengan 111,7 triliun tambah 47,2 triliun menghasilkan 3,36. Fixed Asset Turnover PT Indofood pada tahun 2024 sama dengan 115,7 triliun tambah 47,8 triliun menghasilkan 2,42. Fixed Asset Turnover PT Indofood terus meningkat dari 2,34 pada tahun 2022 menjadi 2,36 pada tahun 2023 dan 2,42 pada tahun 2024. Artinya setiap 1 rupiah aset tetap yang dimiliki PT Indofood mampu menghasilkan penjualan yang semakin besar setiap tahunnya. Efisiensi penggunaan aset tetap terus membaik. Bagian total aset turnover. Total aset turnover menghitung seberapa besar pendapatan atau penjualan yang diperoleh perusahaan melalui aset yang dimilikinya secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien pula perusahaan dalam mengelola asetnya. Adapun rumusnya, total aset turnover sama dengan penjualan tambah total aset. Total aset turnover PT Indofood pada tahun 2022 sama dengan 110,8 triliun tambah 180,4 triliun menghasilkan 0,61. Total aset turnover PT Indofood pada tahun 2023 sama dengan 111,7 triliun tambah 168,5 triliun menghasilkan 0,60. Adapun total aset turnover PT Indofood pada tahun 2022 sama dengan 115,7 triliun tambah 201,7 triliun menghasilkan 0,59.
Berbeda dengan fixed asset turnover, total asset turnover PT Indofood ini justru menurun dari 0,61 tahun 2022 menjadi 0,60 tahun 2023 dan 0,57 tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena total aset PT Indofood Sukses Makmur tumbuh jauh lebih cepat dari 180,4 menjadi 200,7 naik sekitar 12% dibandingkan pertumbuhan penjualan naik sekitar 4,5% pada periode yang sama, sehingga efisiensi penggunaan total aset sedikit lemah. I just had to let you know you're